Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. Ngomong apa? Nggak tahu sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Balik lagi sama aku. Kali ini kita mau nyobain trip tipis-tipis ya, sekalian nyobain action cam baru, sekalian setting buat posisi kameranya ya, biar tahu hasilnya. Plus gimana kalau misal hasilnya gitu loh, maksudnya masih kurang miring atau kurang ke atas gitu ya. Kita nyobain kali ini bareng temanku di depan, boloku dewe ya lor ya. Kita nyobain trip tipis-tipis, nyari jalan-jalan nyari suasana enak. Kita nyobain, waduh dalane bosok ini. Kita ambil kanan aja. Kita nyobain mau trip ke daerah Wadas Lintang lur. Yang treknya itu enak ya. Kalau buat anak sekarang tuh, buat kaum ngabers San Morian pasti doyan banget. Kita trip tipis-tipis aja, nggak usah kenceng-kenceng, santuy. Plus kali ini mau aku kenalin sama kuda besiku yo, jaran jingkrakku. Sebut saja si Komeng. Si Komeng loh, bebek super pada zamannya. Wih, jalannya loh, aduh. Oh lah. Si Komeng ini motor lama tapi tenaga, woi. Gak main-main lur. Mau nyoba top speed boleh, tapi ntar aja ya. Oke, entes tak setel mesake. Kita nyobain dulu. Jalan santai-santai dulu gas. Wah, tarik aneh sih, gigit lur. Nyobain. Di kotaku ini ya masih jarang yang namanya ngabers itu loh. Nggak kayak di kota-kota gede kayak Jakarta, Bekasi atau mana kan ya. Karena di sana kan deket destinasinya, kebanyakan ngabers itu berpatokan ke, kalau nggak ke Puncak atau Bandung gitu ya. Kalau di sini kan masih jarang, mungkin bisa ke Dieng atau kemana ya, tergantung seleranya mereka sih. Kebanyakan di sini ya hari Minggu gini biasa, jarang ngabers. Terus mau nyoba apa yang mau dibahas ini lur, enaknya lur. Mau bahas motornya atau tentang jalannya atau mana ini enaknya milih. Kalau jalannya ya begini. Kota aku di daerah Purworejo lur, termasuk kota kecil ya. Kota kecil di sebelah barat Yogyakarta lah. Mungkin kalau teman-teman banyak yang udah pernah ke Jogja, misalnya rumahnya daerah barat ya, pasti kalau naik bis atau kereta pasti lewat kota aku lur. Cuma yang bagian sana ya, bagian selatan ya, nggak lewat sininya. Kalau aku kan bagian utara, jadi nggak lewat sini, lewat yang sana gitu loh. Pasti pernah mampir gitu ya, kota kecil sejuta kenal lur. Dan ya beginilah suasana hari Minggu di kotaku. Masih sepi, jarang-jarang kaum San Mori, kaum ngabers gitu ya, pada keliling atau kemana gitu. Yang ada kayak gini nih. Ya, pasukan ber.
Wah, bapaknya ndagel lur, jaket Suzuki, helm Honda, motornya Honda, bener berarti, helm bonus bener. Santuy-santuy, di sini daerah pesantren ya, makanya kalau lewat sini jangan kenceng-kenceng, takutnya kita kan nggak tahu ya. Mas sih, ono wong nyebrang wis repot. Nah ini kan di sini hari Minggu padahal ini loh. Tapi karena di sini sistemnya dia pesantren ya, pesantren yang ada mesnya gitu loh, ada asramanya, jadi ya nggak pulang itu rata-rata siswa jauh, bukan siswa asli kota sini gitu loh. Lumayan terkenal pesantrennya di situ loh. Wah, asramanya lur. Gas, 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 gas. Kita main ngekor ya, cari aman aja. Sekalian gas tipis-tipis, nyoba speed. Wah, nih balik tau. Jalannya agak nikung ya, agak nikung ke kiri, jadi kalem-kalem aja nyalipnya, nggak usah buru-buru. Yang penting tetap dapet. Kosong dikit langsung gas. Wait, kerasi jalur. Tadi ke idealan nih. Weh lah. Linga-lingi ngene iso nih. Wis wani ya, mbane ra oleh-oleh. Langsung gaspol ya, si Komeng ini masih enak enteng lor. Kemarin baru aku ganti oli pakai Shell ya, Shell AX7 yang sayanya 1040 ya, karena kan kalau standar dari rekomendasi standarnya dari pabrikan Yamaha kan, kalau Yamaha itu pakainya yang ekor 40 gitu loh, yang lebih kental. Kalau Honda kan pakai ekor 30, lebih encer. Makanya kan banyak yang bilang karakteristik Honda kalau udah panas gitu ngacir ya, karena dia olinya walaupun panas encer, karena sayanya pakai ekor 30 gitu ya, 1030 atau berapa itu. Banyakan sih 1030 gitu ya. Kalau Yamaha kan pakainya yang size 1040 gitu lur. Dan ini si Komeng ini sebelumnya tak pakein oli standarnya Yamaha Loop ya, Yamaha Loop Sport yang saya 1040 semi sintetik gitu ya. Rasanya ya biasa maksudnya kalau baru ganti ya enak, tapi kalau udah lama mungkin udah 1000 km ke atas ya harap dimaklumi lor. Terus kemarin karena kedadean ya lor ya, aku beli di toko itu, beli Yamaha Loop Sport, cuma kok dapetnya yang KW gitu loh, yang palsu. Ya udah otomatis kan nggak jadi aku pasang ya, karena kalau tak pakai gitu katanya ngerusak head gitu loh. Mungkin buat pelumasan di area head, di klepnya itu nggak bagus gitu. Ada yang ngomong kan begitu, makanya wah nggak jadi. Terus aku coba nyari sekalian ganti, pengen evolusi, pengen nyobain yang lain gitu loh, yang agak nendang performanya. Tadinya kan karena dulu si Komeng ini tak pakai pas zaman sekolah, ya udah olinya pun pakai budget pelajar gitu loh, dana pelajar yang pas-pasan. Yang penting oli nggak habis aja, share nggak gancet gitu ya, nggak ngebul ya, aman. Kayak sekarang alhamdulillah udah ada rezeki, terus tak belikan, tak belikan Shell yang AX7 gitu loh. Untuk rasanya sendiri, reviewnya sendiri, oli Shell ini pas baru-barunya kita ganti gitu ya, masih baru ganti, rasanya bener-bener enak gitu loh, enak, enteng gini, enteng buat tarikan. Dan kopling ini rasanya enak banget lor, no. Rasanya enak. Cuma kalau udah 1000 km ke atas rasanya udah beda, udah agak getarannya juga udah nambah gitu ya, maksudnya udah gede getarannya, nggak kayak tadinya habis pertama ganti oli kan bener-bener beda lor. Getaran itu agak halus, tarikan enteng, kopling itu rasa gigit banget, nggak ada yang namanya slip kopling ini. Tapi belum pernah aku coba pas macet-macetan ya. Aku nyoba kan di kotaku ini jarang macet lah, kota kecil loh, nggak ono aktivitas padat banget kecuali jam berangkat kerja sama pulang kerja aja gitu loh. Tapi
kadang ada yang ngomong tiap motor itu beda-beda ya, walaupun olinya sama, misalnya sama-sama pakai Shell gitu ya, dipakai di Vixen terus dipakai di ini si Komeng ini ya, Jupiter MX ini, tetap kadang ada yang ngomong beda gitu loh. Cuma kan tingkat kepekaan orang itu beda-beda loh ngerasainnya gitu loh, makanya ya tergantung selera dari user masing-masing sih ya. Yang penting kalau klaim Yamaha itu kan dia terkenal sama di hasilnya yang vampir oli ya. Kalau bisa jangan sampai telat oli. Plus ya perawatan sering-sering dicek dipsticknya aja, per 500 mungkin 500 km dicek nyusut enggak gitu ya. Alhamdulillah si Komeng ini, karena si Komeng ini termasuk generasi di hasil yang pertama yang terkenal bagus gitu loh, bahannya bagus, seangkatan sama Vixen yang pakai blok 3C1. Ya ini enak lor, masih mantap dipakai. Ayo Lus, mani lur. Nah, angkatan pun masih nendang dan alhamdulillah belum ngebul loh ini si Komeng ini. Masih enak buat ngetrip jauh-jauh. Trip terjauhnya aja udah sini lur, kotaku Purworejo Jakarta ini udah pernah ini. Sekitar jaraknya itu sekitar kalau nggak salah ya 425 kilometeran lah via Pantura, dan alhamdulillah nggak ada trouble si Komeng ini. Untuk mesin aman, kemarin udah aku ganti ya, air radiator udah aku ganti biar baru kan, sekalian oli, sekalian tak bersihin ya, olinya itu tak campurin pakai engine flash gitu loh katanya ya. Kalau baca-baca kan buat ngerontokin kerak-kerak endapan di dalam mesin gitu ya, biar ikut keluar. Ya emang agak beda karena kan sekalian ganti filter oli juga. Ini rasanya emang beda. Impresi oli masih baru ya begini loh, masih enak-enaknya loh. Tapi kalau udah 500 ke atas mungkin udah beda. 500 ke 1000 masih agak enak. Nah 1000 ke atas ini udah nggak, ya bukan nggak enak sih, kurang, performanya menurun gitu lah. Karena ini kan ya oli biasa, semi sintetik gitu. Kalau banyak yang ngomong soal oli sesat gitu ya, yang pakai oli mobil di motor gitu, belum tak cobain lor, karena kan ini pakainya dia kopling basah gitu ya, koplingnya kerendam oli. Takutnya karena mobil kan dia pakai kopling kering, ada oli transmisinya sendiri gitu loh. Takutnya itu kalau koplingnya selip gitu loh, makanya aku belum berani nyoba. Ya udah baca di grup-grup gitu ya, udah baca, pernah baca gitu. Aku sendiri pernah baca, banyak yang bilang oke gitu loh, nggak masalah sama yang namanya kopling selip atau apalah itu. Malah katanya performanya enak. Rata-rata kan usernya kalau yang pakai oli itu pasti long drain lur. Dia ganti oli di interval kalau enggak 5.000-an lah, 5.000 kilo ke atas gitu ya. Kalau si Komeng ini karena pakai oli yang khususannya buat motor gitu, buat mesin motor yang kecil gini ya, ya udah paling maksimal aku ganti di 2000 km itu udah kebanyakan di situ lah standarnya itu. Kalau motor apalagi ini kan udah motor berumur, si Komeng ini udah mau 14 tahun lor, 13 tahun kemarin lah, karena ini kan motor tahun 2008, bulannya bulan 12 ya, 2008 akhir ya, wajar lah. Tapi masih enak untuk performa itu, Komeng masih enak, bener-bener enak. Padahal ini mesin masih standar loh, belum tak ubah atau tak apa-apa, itu belum sama sekali, nggak tak ubah ya. Karbu masih standar, blok seher gitu masih standar. Padahal kan banyaknya user si Komeng ini pasti udah di bore up ya. Di bore up itu pakai blok set Vixen gitu, entah itu yang 1 PA atau M-Making yang 2 PV, itu pasti kebanyakan di bore up. Emang tenaganya sedikit nambah gitu loh, nggak signifikan kalau kita nggak ganti seperangkat kayak klep per klep, nokennya sekalian di porting, karbu terutama ya.
itu pasti ya nambah, performanya tetap naik, cuma kan nggak signifikan. Oh ini aja standarnya bagiku ya lur udah enak kalau buat ngejar-ngejar motor lah, itu motor sejenisnya, bebek sejenisnya masih kuat gitu. Kalau buat kejar-kejaran ya, kalau buat drag race ya otomatis kalah. Kalau kita sama-sama start dari lampu merah berdua gini pasti kalah. Tapi kalau kejar-kejaran kan skill pengemudi mempengaruhi lor, skill pengemudi, performa motor gitu mempengaruhi ya. Jadi nggak hanya performa motor aja, tapi kalau buat drag test ya angkat tangan lor. Motor cuma 4 speed, mesin standar. Wedine nek jebol digaspol wis. Tombok. Gini aja, yang penting udah bisa nempel beat. Beat kan banter lor. Kalau enggak yang penting udah bisa ngejar Revo Koperasi atau Supra Bapak Koperasi. Yang larinya weh kayak numpaking mungkin rasanya lur ya. Bener-bener digeber ya lur. Wah ya gumunku jarang nemoni Revo Koperasi atau Supra Koperasi gitu yang kemebu loh lur. Kebanyakan ya sehat gitu loh. Padahal kan ya nggak tahu ya, mereka itu ganti oli berapa kilometer, apa per berapa kilometer gitu nggak tahu ya. Cuma kan yang aku tahu karena yang aku lihat ya, kalau di jalan pada banter-banter gitu loh, kenceng-kenceng gus-gus, nggak ada yang ngebul.